Halo, teman-teman semua. Apa kabar? Selamat datang kembali di Cerita Momo. Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru mampir, bantu like, subscribe, dan jangan lupa komen nama, asal kota, dan ketik hadir ya. Kalian pasti tahu kan, hari ulang tahun itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Biasanya, kita bakal dapat hadiah, kejutan, dan ucapan-ucapan manis. Tapi, gimana kalau di hari spesial itu, hadiah yang diberikan justru adalah sesuatu yang paling menyakitkan seumur hidup? Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang di hari ulang tahunnya, mendapatkan kado terburuk dari suaminya sendiri. Hadiah yang membekukan darah dan membuat semua senyumnya hilang seketika. Ia tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya tersenyum, lalu membalas perlakuan suaminya dengan cara yang paling elegan, dan membuat suaminya menyesal seumur hidup. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Pesta ulang tahunku malam itu terasa begitu sempurna. Gemerlap lampu kristal di ruang tengah memantul indah di atas gaun satin berwarna marun yang memeluk tubuhku. Aku, Rania, berusia 35 tahun hari ini, dan aku merasa berada di puncak kehidupanku. Suamiku, Arga, belum juga tiba dari kantornya, tapi semua tamu sudah berkumpul. Teman-teman terdekat, para kerabat, dan rekan bisnis kami, mereka semua tertawa dan bercengkerama, mengisi rumah ini dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Meja makan dihiasi dengan bunga-bunga segar dan kue tart 3 tingkat yang tampak begitu menggoda. Senyum tak pernah luntur dari bibirku. Aku sibuk menyambut tamu, menerima ucapan, dan berfoto. Setiap orang memuji penampilanku, keindahan rumah, dan kehangatan pesta ini. Rania, kau sangat beruntung punya suami seperti Arga, bisik salah satu temanku, Maya, sambil memegang tanganku. Dia bekerja keras hanya untuk membahagiakanmu. Kalimat itu bagai sihir, membuat senyumku semakin lebar. Ya, aku memang beruntung. Arga adalah suami yang sempurna. Pengusaha sukses, tampan, dan selalu memperlakukanku seperti ratu. Atau setidaknya, itulah yang selama ini aku yakini. Kami menikah 10 tahun yang lalu, memulai segalanya dari nol. Dengan modal minim, kami membangun bisnis dari kecil hingga kini menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di kota ini. Semua pencapaian itu, kami raih bersama. Atau, lebih tepatnya, aku yang merintis dan Arga yang mengelolanya. Aku adalah otak di balik semua ide, sementara dia adalah wajah perusahaan di mata publik. Tepat pukul 9 malam, saat aku mulai merasa lelah dan berharap bisa segera memotong kue, pintu utama terbuka. Sosok Arga muncul di sana. Dia mengenakan jas mahal yang pas di tubuhnya, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya terlihat aneh. Itu bukan senyum hangat yang biasa dia berikan padaku. Ini adalah senyum dingin, misterius, yang membuat hatiku berdebar tak nyaman. Maaf aku terlambat, ucapnya dengan suara tenang, namun tanpa nada penyesalan sedikit pun. Tatapan matanya tidak mencerminkan kehangatan, seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Para tamu menyambutnya dengan sorak-sorai. Arga dengan anggun menghampiriku, memberikan pelukan singkat yang terasa hambar. Selamat ulang tahun, sayang, bisiknya, suaranya pelan dan menusuk. Ia mencium keningku, tapi ciuman itu terasa seperti ucapan selamat tinggal, bukan ucapan cinta. Tiba-tiba, ia mengulurkan sebuah kotak kecil berwarna biru tua dengan pita perak yang rapi. Kotak itu ukurannya tidak biasa untuk sebuah perhiasan. Tidak ada merek brand ternama yang tertera di sana. Kotak itu terlihat polos dan tanpa daya. Ini kado dariku, katanya, nada suaranya datar. Aku tahu kau pasti akan menyukainya. Semua mata tertuju padaku, menanti-nanti apa isi kado istimewa itu. Para tamu, dengan mata berbinar, sudah membayangkan perhiasan berlian atau jam tangan mewah yang biasanya diberikan Arga. Aku menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Perasaan tidak enak semakin kuat mencengkeram. Aku menatap mata Arga, mencari kehangatan yang hilang, tapi yang kutemukan hanya kehampaan yang dingin. Aku perlahan membuka kotak itu. Mata para tamu terbelalak, bukan karena takjub, melainkan karena keheranan. Di dalam kotak itu, bukanlah perhiasan. Bukan pula jam tangan. Yang ada hanyalah amplop putih, dilipat dengan sangat rapi, dengan tulisan namaku di atasnya.
Apa ini, Arga? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Arga tersenyum. Senyum itu tidak sampai ke matanya, justru membuat sorot matanya semakin tajam. Silakan dibuka, katanya, dan pahami baik-baik. Para tamu saling berbisik. Apa itu? Sebuah surat cinta? Mengapa di dalam kotak kado? Bisikan-bisikan itu membuat suasana menjadi kaku. Aku mencoba tersenyum, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah lelucon. Mungkin Arga sedang mencoba hal baru. Mungkin di dalam surat ini, ia menuliskan kata-kata romantis yang akan membuatku tersentuh. Namun, saat aku membuka lipatan surat itu, mataku memindai setiap baris tulisan. Kepalaku terasa kosong. Jantungku berdetak kencang, memompa darah dengan kecepatan yang membuatku pusing. Itu bukan surat cinta. Itu adalah dokumen hukum. Di bagian atas, tercetak jelas, surat pernyataan perceraian. Isinya mencantumkan namaku dan nama Arga. Mencantumkan alasan-alasan yang begitu dangkal, menyebutkan ketidakcocokan dan perbedaan visi. Aku merasakan napas tertahan di tenggorokanku. Gaunku, yang semula terasa mewah, kini bagai beban yang menekan pundakku. Aku mengangkat wajah, menatap Arga yang masih tersenyum. Senyum itu kini terasa seperti sebuah ejekan, sebuah kemenangan. Ia telah merencanakan ini. Sejak awal, ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ulang tahunku, hari spesialku, ia jadikan panggung untuk mengumumkan kehancuranku. Di depan semua orang yang mengenalku, di depan semua orang yang iri pada kehidupanku yang sempurna, ia menghancurkan semuanya. Selama ini, aku telah menutup mata. Aku berpura-pura tidak melihat ketika ia pulang terlambat dengan aroma parfum wanita lain di bajunya. Aku berpura-pura tidak mendengar ketika ia berbisik-bisik di telepon, memanggil seseorang dengan panggilan sayang yang bukan namaku. Aku mengira, itu hanyalah godaan yang tidak berarti. Aku percaya, ia akan kembali padaku. Aku percaya, kami punya cerita yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan murahan. Tapi surat ini membuka mataku lebar-lebar. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang dingin, yang sudah terencana. Tanganku masih memegang surat itu. Aku tidak menangis. Aku tidak menjerit. Aku hanya diam. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruang pesta. Para tamu menatapku dengan tatapan bingung, khawatir, dan sebagian lagi, penuh gosip. Arga, yang menyadari keheningan itu, mengambil mikrofon dan berdeham. Maaf, teman-teman, katanya dengan nada dibuat-buat. Ada sedikit kejutan pribadi. Mari kita lanjutkan pestanya. Rania, kenapa kamu diam saja? Ayo kita potong kue. Kata-katanya begitu lancang, begitu menghina. Dia seolah-olah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa aku baik-baik saja, padahal ia baru saja menusukku. Aku menatapnya. Dengan senyum yang paling tenang yang pernah aku berikan, aku melipat kembali surat itu. Aku memasukkannya kembali ke dalam kotak kecil itu, dan aku letakkan kotak itu di atas meja. Ya, Arga, jawabku, suaraku mantap dan tanpa getaran. Tentu saja. Mari kita potong kuenya. Aku melangkah ke arah kue, mengambil pisau perak, dan dengan senyum palsu yang sempurna, aku memotong kue ulang tahunku. Semua orang bertepuk tangan. Arga berdiri di sampingku, tersenyum bangga, seolah-olah ia telah memberikan hadiah terbaik di dunia. Tapi dalam hati, aku tidak merasakan apapun kecuali kemarahan yang membakar. Kemarahan yang dingin, yang tidak perlu diungkapkan dengan tangisan. Kemarahan yang akan menjadi bahan bakar untuk balas dendam yang paling pahit. Aku menatap Arga. Otakku bekerja dengan cepat, memproses semua aset yang kami miliki. Semua perusahaan, properti, investasi, dan rekening bank. Sebagian besar dari semua itu adalah hasil dari ide-ideku, hasil dari keringatku. Aset yang ia banggakan di depan semua orang, yang membuatnya terlihat kaya dan sukses, sebenarnya adalah hasil kerja kerasku. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia telah memilih untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara yang paling kejam. Maka, aku akan membalasnya dengan cara yang paling elegan. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Saat para tamu mulai menyantap kue, aku pamit sebentar ke kamar.
Aku tidak menangis, tidak menjerit. Aku hanya duduk di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Wanita yang baru saja dihancurkan. Tapi di mataku, aku melihat sesuatu yang lain. Aku melihat seorang pejuang. Seorang ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya, dan kini siap merebut kembali tahtanya. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat kepada pengacaraku, Dika. Tolong siapkan semua dokumen untuk penarikan semua aset. Segera. Besok pagi. Tidak ada air mata, tidak ada kata-kata caci maki. Hanya ada satu misi di kepalaku. Misi untuk membuat Arga, suamiku, mantan suamiku, menjadi miskin dan menyesal selamanya. Ia ingin perceraian? Tentu. Ia akan mendapatkannya. Tapi ia juga akan mendapatkan kehancuran yang tak pernah ia duga. Malam itu, di tengah pesta ulang tahun yang meriah, tak ada yang tahu bahwa di balik senyumku yang sempurna, aku sedang merancang sebuah kehancuran. Aku akan menuntut hakku kembali, dan aku akan membuat Arga membayar mahal atas semua pengkhianatannya. Pagi itu, matahari menembus tirai kamarku, menyinari seluruh ruangan. Burung-burung berkicau riang di luar, seolah tak ada yang berubah dari hari kemarin. Namun, aku tahu segalanya sudah berbeda. Di sampingku, di tempat tidur yang sama, Arga masih tertidur pulas. Ia tampak begitu damai, seolah malam itu hanyalah pesta biasa, dan hadiah yang ia berikan hanyalah lelucon yang cepat dilupakan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Wajahnya yang tampan, yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku, kini terasa asing dan dingin. Aku bertanya pada diriku sendiri, berapa banyak kebohongan yang disembunyikan di balik ketenangan wajah itu? Aku bangkit dari tempat tidur tanpa membuat suara. Aku melangkah ke kamar mandi, membersihkan diri, dan bersiap-siap. Tidak ada air mata. Tidak ada kegelisahan. Sejak malam itu, emosiku seolah mati rasa, digantikan oleh sebuah tekad baja yang membara di dalam diriku. Aku mengenakan setelan blazer berwarna krem, memoleskan sedikit riasan, dan menata rambutku menjadi sanggul rapi. Penampilanku harus sempurna. Aku tidak boleh terlihat seperti wanita yang baru saja dihancurkan. Aku harus terlihat seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Setelah Arga bangun dan sarapan, ia menatapku dengan heran. "Kau tidak marah?" tanyanya, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Aku tersenyum. "Untuk apa? Kau sudah memberikan surat itu, jadi kupahami isinya baik-baik." "Jadi?" Arga tampak sedikit gelisah. "Kau setuju dengan perceraian ini?" "Tentu saja," jawabku. "Kenapa tidak?" Wajah Arga terlihat lega, tapi juga sedikit kecewa. Ia mungkin berharap aku akan memohon, menangis, atau membuat keributan. Reaksiku yang tenang ini mungkin membuatnya berpikir bahwa ia tidak terlalu berarti bagiku. Bagus. Biarkan ia berpikir begitu. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Setelah Arga berangkat ke kantor, aku langsung menaiki mobilku menuju kantor pengacaraku, Dika. Perjalanan terasa singkat karena pikiranku terus berputar. Mengapa Arga melakukan ini? Apa ia tidak menyadari bahwa semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan, sebenarnya adalah hasil kerja kerasku? Aku masih ingat jelas, 10 tahun lalu, saat kami baru memulai. Aku adalah seorang sarjana arsitektur lulusan terbaik, dengan ide-ide brilian dan jaringan yang luas. Arga hanyalah seorang pebisnis pemula yang punya sedikit modal dan ambisi besar, namun tanpa ide yang jelas. Akulah yang merancang setiap proyek, menemukan investor, dan membangun kepercayaan klien. Sementara Arga, dengan pesonanya yang memikat, menjadi wajah perusahaan. Ia lihai dalam presentasi dan negosiasi. Kami adalah tim yang sempurna. Lama-lama, semua aset perusahaan dan bahkan aset pribadi kami, termasuk rumah, mobil, dan properti, terdaftar atas nama Arga. Aku tak pernah memusingkannya. Bagiku, kami adalah satu. Hartanya adalah hartaku. Kami adalah pasangan yang saling melengkapi. Oh, betapa bodohnya aku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kepercayaan sebesar itu akan menjadi senjata yang menusukku dari belakang. Setibanya di kantor Dika, ia sudah menungguku. Ia tampak khawatir, melihat tatapan kosong dari matanya. "Rania, saya tidak menyangka," ucapnya lirih.
Aku menggelengkan kepala. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Dika menatapku, matanya memancarkan rasa kagum. Kamu sangat tenang. Saya sudah siapkan dokumen-dokumen yang kamu minta. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan sebuah flash drive. Ini adalah salinan semua data keuangan, properti, dan investasi kita. Mulai dari rekening pribadi, rekening perusahaan, dan aset-aset tidak bergerak. Semuanya sudah saya siapkan. Dika mengambil flash drive itu dengan tatapan tak percaya. Ia tahu betapa sulitnya mengumpulkan semua data ini. Bagaimana kamu bisa? Aku adalah otak perusahaan, Dika. Aku tahu setiap rupiah yang masuk dan keluar, jawabku santai. Saat kita menikah, Arga bersikap sangat manis. Ia selalu berkata, sayang, semua ini milik kita. Semua atas nama kamu. Tapi, aku yang terlalu bodoh, tidak menyadari jika semua aset penting justru atas namanya. Tiba-tiba, Dika terdiam. Ia tampak mengamati sesuatu. Rania, apakah kamu yakin ini benar? Selama ini, aset-aset properti dan rekening investasi yang kita kelola, memang atas nama kamu, tetapi ada beberapa aset yang tidak kamu ketahui atas nama kamu. Aku mengangkat alisku. Apa maksudmu? Ada beberapa aset properti yang kamu tidak tahu dan tersembunyi di dalam data ini. Aset-aset ini terdaftar atas nama kamu, tetapi Arga tidak pernah memberitahumu. Aset-aset ini, sebagian besar, tidak pernah terdaftar atas nama perusahaan, tetapi atas nama kamu. Dugaanku, Arga sudah mempersiapkan ini sejak lama. Mungkin dia ingin melarikan diri dengan semua aset ini. Mungkin dia tidak pernah mau kamu tahu. Jadi, kamu ingin mengatakan, ada beberapa aset yang Arga tidak tahu. Dika mengangguk. Ya, aset-aset yang ia sembunyikan darimu justru membuat ia terperangkap. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan senyum. Bagus. Sangat bagus. Sekarang, kita mulai. Rencanaku sangat sederhana. Aku akan menarik semua aset yang terdaftar atas namaku, termasuk aset-aset yang tersembunyi. Dika akan mengurus semua dokumen dan mengirimkannya ke bank dan lembaga terkait. Aku akan memastikan semua transaksi dilakukan secara diam-diam. Sepanjang hari, aku sibuk. Dika menelepon bankir kami, broker investasi, dan agen properti. Aku menandatangani tumpukan dokumen. Setiap tanda tanganku adalah pukulan telak untuk Arga. Aku tahu, ia tidak akan menyadarinya sampai semuanya sudah terlambat. Ia terlalu sibuk dengan wanita lain, terlalu bangga dengan statusnya sebagai pengusaha sukses, hingga ia lupa bahwa kesuksesan itu dibangun di atas tanganku. Selama ini, aku telah menjadi sosok yang tak terlihat. Ia adalah wajah, aku adalah otak. Ia yang menerima pujian, aku yang bekerja di balik layar. Aku yang mengelola semua keuangan, memastikan bisnis tetap berjalan, sementara ia sibuk dengan urusan di luar sana. Aku menatap jam di pergelangan tanganku. Pukul 2 siang. Ini adalah saat yang paling krusial. Aku mengirimkan perintah terakhir kepada Dika. Tarik semua dana dari rekening perusahaan yang terdaftar atas namaku. Pindahkan ke rekening pribadi. Dika menatapku dengan tatapan takjub. Rania, itu bisa membuat perusahaan kolaps dalam sekejap. Aku tahu, jawabku, suaraku datar. Tapi itu yang harus dilakukan. Tapi, apa kamu tidak memikirkan reputasi? Atau reputasi? Aku tertawa getir. Reputasi apalagi yang aku miliki? Dika? Arga sudah menghancurkannya. Ia ingin aku hancur, jadi aku akan memberinya kehancuran. Dika mengangguk. Ia mengerti. Ia segera melakukan apa yang aku minta. Aku menunggu di kantornya. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku membayangkan wajah Arga saat ia mencoba mengakses rekeningnya, dan tidak menemukan apapun. Aku membayangkan kebingungannya saat ia mencoba menghubungi manajer bank dan diberitahu bahwa semua dana sudah ditarik. Aku membayangkan kemarahannya, kepanikannya. Semua sudah selesai, Rania, kata Dika, suaranya dipenuhi kekaguman dan juga sedikit ketakutan. Semua aset sudah aman. Aset properti pun sudah berpindah ke pemilikan.
Arga bahkan tidak bisa menyentuhnya lagi. Aku mengangguk. Aku tidak merasakan kemenangan. Yang aku rasakan hanyalah kekosongan. Pernikahan yang aku bangun selama 10 tahun, impian yang kami rajut bersama, kini hanya tinggal puing-puing. Puing-puing yang siap aku gunakan untuk menghancurkan orang yang merobohkannya. Aku pamit pada Dika dan berjalan keluar dari kantornya. Angin berhembus kencang, menerbangkan beberapa helai rambutku. Aku menatap langit, yang cerah dan biru. Kehidupanku mungkin sedang dilanda badai, tapi aku tahu, aku akan keluar sebagai pemenang. Ia mungkin berpikir aku adalah wanita yang rapuh. Ia mungkin mengira aku akan menangis dan memohon belas kasihan. Tapi ia salah. Aku adalah wanita yang kuat. Ia telah mengambil kebahagiaanku. Kini, saatnya aku mengambil segalanya darinya. Ia ingin perceraian? Baiklah. Ia akan mendapatkannya. Tapi ia juga akan mendapatkan kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Arga tiba di kantornya pagi itu dengan perasaan yang meluap-luap. Di balik penampilannya yang rapi dan profesional, ia menyimpan kegembiraan yang sulit dibendung. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan perang tanpa pertumpahan darah. Rencana perceraiannya berjalan mulus. Rania, wanita yang ia kira akan menangis dan memohon, justru menerima semuanya dengan tenang. Wanita itu tidak tahu betapa beruntungnya ia. Dengan surat cerai itu, Arga bisa bebas, memulai hidup baru dengan Luna, dan yang terpenting, ia akan tetap memiliki semua aset perusahaan yang selama ini dibangun oleh Rania, yang kini secara hukum terdaftar atas namanya. Ia adalah raja dari kerajaan bisnisnya sendiri. Ia duduk di kursi kebesarannya, menikmati aroma kopi mahal yang baru saja disajikan. Pagi itu, ia berencana untuk mentransfer sebagian besar dana perusahaan untuk membeli sebuah villa mewah di pinggir kota sebagai hadiah untuk Luna. Ia membuka laptopnya, log masuk rekening perusahaan, dan memasukkan detail transfer. Ia tersenyum membayangkan wajah Luna yang berseri-seri saat menerima hadiah kejutan itu. Ia mengklik tombol, transfer, dan menunggu notifikasi berhasil. Namun, yang muncul di layar bukanlah notifikasi sukses, melainkan sebuah pesan yang membuat darahnya berdesir. Transaksi gagal. Dana tidak mencukupi. Arga mengerutkan keningnya. Tidak mungkin, gumamnya. Perusahaan mereka baru saja mendapat proyek besar minggu lalu, dan saldo mereka harusnya sangat melimpah. Ia mencoba lagi, kali ini dengan jumlah yang lebih kecil. Hasilnya sama. Arga mulai merasa ada yang tidak beres. Ia membuka detail saldo, dan matanya terbelalak. Saldo rekening perusahaan menunjukkan angka 0. Tidak ada dana sama sekali. Seolah-olah uang jutaan dolar itu menguap dalam semalam. Kepanikan mulai merayap di dadanya. Ia segera mengambil telepon dan menghubungi manajer banknya. Suaranya terdengar cemas. Ada apa ini? Kenapa rekening perusahaan kosong? Saya tidak melakukan penarikan apapun. Manajer bank, Mr. Wijaya, menjawab dengan suara tenang, namun kata-katanya menusuk. Selamat pagi, Pak Arga. Penarikan dana sudah dilakukan kemarin sore, Pak. Semua dana dari rekening perusahaan sudah ditarik secara penuh oleh Bu Rania, selaku pemilik sah rekening tersebut. Arga merasa seperti petir menyambarnya. Apa? Rania? Itu tidak mungkin. Saya adalah pemilik perusahaan, bukan dia. Maaf, Pak Arga. Sejak awal pendirian perusahaan, rekening utama memang terdaftar atas nama Ibu Rania. Kami sudah mengonfirmasi hal ini dengan dokumen yang sah yang ditandatangani oleh Anda dan Ibu Rania. Penarikan dilakukan atas perintah langsung dari Ibu Rania, dan kami tidak bisa menolak. Panggilan telepon itu berakhir, tapi dunia Arga terasa hancur. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa berpikir. Otaknya kacau. Rania? Bagaimana mungkin? Ia yakin semua aset perusahaan atas namanya. Tapi kenapa rekening utama atas nama Rania? Arga tidak pernah tahu hal ini, karena Rania adalah orang yang mengurus semua keuangan perusahaan. Tangannya gemetar, ia mencoba mengakses rekening pribadi dan investasi lainnya. Namun, lagi-lagi, ia menemukan hal yang sama. Rekening-rekening yang ia kira berisi puluhan juta dolar itu, kini kosong melompong. Aset-aset properti yang ia rencanakan untuk dijual,
kini sudah berganti kepemilikan. Yang lebih mengejutkan lagi, bahkan aset-aset properti yang ia sembunyikan dari Rania dan terdaftar atas namanya, kini sudah sepenuhnya berpindah kepemilikan. Arga tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia membanting teleponnya ke meja, lalu menendang kursi kerjanya hingga jatuh. Rania, kau beraninya. Ia mencoba menghubungi Rania berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Arga mulai menyadari bahwa ketenangan Rania semalam bukanlah karena ia pasrah, melainkan karena ia sudah merencanakan ini semua. Kotak biru itu, surat cerai itu semua hanyalah panggung sandiwara untuk memancingnya, untuk membuatnya lengah, sementara Rania dengan kejam menarik semua asetnya di belakang. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Luna. Ia butuh dukungan, ia butuh seseorang untuk menenangkannya. Luna, semua asetku lenyap. Luna, di seberang telepon, tertawa. Ia berpikir ini adalah lelucon. Apa sih, sayang? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Semuanya hilang. Rania menarik semua aset perusahaan. Rekening-rekeningku kosong. Suara Luna langsung berubah menjadi dingin. Apa? Apa maksudmu kosong? Uang yang kau janjikan untuk membeli villa itu? Atau apartemen yang akan kau belikan untukku? Luna, tolong, kita bisa memulainya lagi. Kita bisa mencari cara. Luna memotong perkataannya. Mulai lagi? Dengan apa? Dengan tangan kosong? Arga, aku tidak punya waktu untuk drama seperti ini. Aku bersamamu karena kau adalah pria sukses. Aku bersamamu karena kau bisa memberiku segalanya. Sekarang, kau tidak punya apa-apa. Tapi, Luna, jangan hubungi aku lagi, Arga. Aku tidak mau berhubungan dengan pria miskin. Luna berkata dengan suara tajam, lalu menutup teleponnya. Arga menjatuhkan ponselnya, kepalanya terasa pusing. Pengkhianatan Rania saja sudah cukup buruk. Tapi pengkhianatan dari Luna, wanita yang ia cintai, menghancurkannya. Ia seperti sedang berada di dasar jurang, sendiri, tanpa ada yang bisa menolong. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah yang baru dibelinya dengan uang hasil penarikan aset dari rekening perusahaan, Rania duduk di balkon, menyesap teh hangat. Di sampingnya, Dika tersenyum. Semua berjalan sesuai rencana, Rania. Arga sudah mulai panik. Perusahaan mereka, perusahaanmu, akan segera kolaps. Semua investor akan mundur, dan ia akan kehilangan segalanya. Bagus, jawab Rania, suaranya tenang dan datar. Ia terlalu sombong. Ia pikir aku tidak tahu apa-apa. Ia pikir semua usahaku akan ia dapatkan begitu saja. Tapi, apa kamu yakin dengan semua ini? Tanya Dika, matanya memancarkan kekhawatiran. Kamu tidak hanya menghancurkannya, kamu juga menghancurkan perusahaan yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Rania menatap Dika. Aku tidak pernah menghancurkan perusahaanku, Dika. Aku hanya memindahkannya. Perusahaan ini, yang akan segera aku bentuk dengan nama yang baru, adalah perusahaanku. Perusahaan Arga hanyalah sebuah cangkang kosong yang akan runtuh. Ia akan membayar mahal atas semua pengkhianatannya. Rania tidak lagi merasakan sakit hati. Yang ada di hatinya kini hanyalah rasa puas yang dingin. Ia membayangkan Arga yang panik, mencoba mengumpulkan kembali puing-puing kehidupannya yang hancur. Ia membayangkan Luna yang meninggalkannya begitu saja, karena ia tidak punya apa-apa lagi. Dunia yang Arga bangun dengan kebohongan, kini ia hancurkan dengan kebenaran yang kejam. Ia tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit. Ia akan memastikan Arga menjadi miskin dan menyesal selamanya. Ia akan menuntut perceraian di pengadilan, dan ia akan meminta sebagian kecil dari aset yang tersisa dari Arga, yang kini tidak ada apa-apanya, hanya untuk menyempurnakan rencana balas dendamnya. Senja mulai menyelimuti kota. Langit berubah menjadi jingga, warna yang sama dengan gaun yang ia kenakan semalam. Di balkonnya, Rania merasa seperti sedang menonton sebuah film. Film tentang kehancuran, tentang karma, dan tentang seorang wanita yang bangkit dari abu untuk merebut kembali kehidupannya. Arga bangun dari tidurnya di atas sofa lusuh di apartemen kecil yang dulunya ia sewakan untuk stafnya. Ia tidak lagi bisa tidur di rumah mewah yang dulu ia miliki. Rumah itu, seperti semua asetnya yang lain,
sudah berada di tangan Rania. Arga menatap pantulan dirinya di cermin yang berdebu. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan janggut tipis tumbuh di dagunya. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang dulu. Ia tampak seperti seorang pecundang yang baru saja kehilangan segalanya. Sejak ia menyadari semua asetnya telah lenyap, ia mencoba segala cara untuk menghubungi Rania. Panggilan teleponnya tidak pernah dijawab. Pesan-pesan yang ia kirimkan tidak pernah dibalas. Arga tidak mengerti. Bagaimana bisa wanita yang ia kenal sebagai Rania, wanita yang lembut dan penurut, menjadi begitu kejam? Ia tidak menyangka Rania akan menghancurkannya begitu total. Bahkan sampai membuat Luna, wanita yang ia cintai, meninggalkannya. Tadi malam, Arga sudah berusaha menemui Rania di apartemen mewahnya, tetapi penjaga apartemen itu melarangnya masuk. Arga bahkan sampai memohon kepada penjaga itu, tetapi penjaga itu tetap melarangnya masuk. Arga merasa sangat terhina. Kini, Arga hanya bisa menunggu. Menunggu panggilan dari Rania. Menunggu kabar. Apapun itu. Pagi ini, Arga mengenakan setelan jas terbaiknya yang masih tersisa, meskipun sudah kusut. Ia akan menghadapi Rania di ruang sidang untuk sidang perceraian pertama mereka. Ia berharap, di sana, ia bisa berbicara dengan Rania, memohon ampun, dan mungkin, jika ia beruntung, Rania akan mengembalikan sebagian kecil dari asetnya. Arga berjalan gontai, seolah-olah seluruh energinya telah habis. Di sisi lain, Rania tiba di pengadilan dengan mobil mewah yang baru dibelinya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua, yang memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias dengan sempurna, dan di bibirnya, terukir senyum tipis yang penuh makna. Ia tidak datang sendirian. Dika, pengacaranya yang paling cerdas, berada di sampingnya. Mereka berjalan menuju ruang sidang, seolah-olah mereka adalah raja dan ratu yang sedang menuju tahta mereka. Rania melihat Arga dari jauh. Jantungnya tidak berdebar, tidak juga ada rasa benci. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kepuasan yang dingin. Ia melihat Arga yang kini tampak begitu kecil, begitu rapuh. Dulu, ia adalah pria yang menawan dan penuh karisma. Kini, ia hanyalah cangkang kosong yang sedang menunggu untuk dihancurkan. Di ruang sidang, Arga duduk di satu sisi, sementara Rania duduk di sisi lain. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Pandangan mata Arga memohon, penuh penyesalan, dan juga kebencian. Namun, tatapan mata Rania tenang, dingin, dan tanpa emosi. Hakim membuka sidang, dan Dika, dengan suara lantang dan jelas, membacakan tuntutan Rania. Yang mulia, klien saya, Rania, mengajukan gugatan cerai atas dasar pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Lebih dari itu, kami mengajukan tuntutan untuk pemenuhan hak-hak klien saya, yang selama ini telah direnggut secara tidak adil. Apa maksud Anda? Tanya pengacara Arga, seorang pria parubaya yang tampak bingung. Semua aset yang dimiliki Pak Arga adalah hasil kerja kerasnya. Ibu Rania tidak punya hak atas semua itu. Dika tersenyum sinis. Maaf, tetapi Anda keliru. Bukti-bukti yang kami miliki menunjukkan bahwa seluruh aset properti, saham, dan bahkan rekening bank utama perusahaan, secara sah atas nama Ibu Rania. Kami sudah mengajukan bukti-bukti ini ke pengadilan, dan kami juga sudah menarik semua aset tersebut. Wajah Arga berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka Dika akan seberani ini. Ia menatap Rania, yang kini melihatnya dengan tatapan penuh kemenangan. Arga mencoba untuk menyela, tetapi pengacaranya menahannya. Dika melanjutkan, Yang mulia, kami juga meminta agar Pak Arga membayar sebagian dari aset yang ia miliki kepada klien saya, sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Kami juga meminta agar pengadilan menyatakan bahwa Pak Arga tidak memiliki hak apapun atas aset yang selama ini ia miliki. Hakim menatap Arga, bagaimana dengan Anda, Pak Arga? Arga tidak bisa berkata-kata. Ia ingin berteriak, ia ingin memprotes, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Pengacaranya, yang kini menyadari betapa parahnya situasi, mencoba untuk membela Arga, tetapi ia tidak punya bukti apapun untuk membantah pernyataan Dika. Yang mulia, kata pengacara Arga, kami mohon waktu untuk mempersiapkan pembelaan.
Kami tidak pernah tahu bahwa aset-aset itu atas nama Ibu Rania. Dika tertawa sinis. Waktu? Anda tidak punya waktu lagi. Klien saya sudah mengambil segalanya. Sekarang, ia hanya ingin hak-haknya. Dan hak-hak itu adalah untuk hidup tenang tanpa kehadiran Anda. Arga menatap Rania. Ia melihat seorang wanita yang ia tidak kenali lagi. Wanita yang dulu ia manja-manja, yang ia pikir tidak bisa hidup tanpa dirinya, kini berdiri di sana, menghancurkannya. Ia merasa malu, terhina, dan sangat menyesal. Hakim akhirnya mengumumkan, baiklah, sidang ditunda. Kami akan melanjutkan sidang minggu depan. Rania dan Dika bangkit dari kursi mereka dan berjalan keluar dari ruang sidang. Arga, yang masih shock, hanya bisa menatap punggung Rania. Ia mencoba mengejar, tetapi pengacaranya menahannya. Pak Arga, jangan. Anda harus tenang. Biarkan saya yang urus ini. Tapi Arga tidak bisa tenang. Ia harus berbicara dengan Rania. Ia harus mendapatkan kembali kehidupannya. Ia harus memohon ampun. Ia berlari keluar dari ruang sidang, mencari Rania. Ia melihatnya sedang berdiri di luar, menunggu mobilnya. Arga berlari ke arahnya. Rania, tunggu. Rania menoleh. Tatapannya masih sama, dingin dan tanpa emosi. Ada apa, Arga? Tanyanya, suaranya pelan. Rania, aku minta maaf. Kata Arga, suaranya bergetar. Aku tidak tahu kau akan melakukan ini. Aku tidak tahu kau akan menghancurkanku seperti ini. Kau pantas mendapatkannya. Arga, jawab Rania, suaranya seperti es. Kau yang memulai. Kau yang memberiku surat cerai di hari ulang tahunku. Kau yang merencanakan semua ini. Tapi, aku melakukannya karena aku tidak ingin kau menderita. Kata Arga, berbohong. Aku tidak ingin kau terlibat dalam masalahku. Rania tertawa. Tawa yang terdengar sinis. Masalahmu? Kau pikir aku bodoh? Arga? Kau pikir aku tidak tahu kau berselingkuh? Kau pikir aku tidak tahu kau akan lari dengan Luna dengan semua uangku? Tidak. Aku tidak akan lari. Aku sangat mencintaimu, Rania. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menyesal. Kata Arga, matanya mulai berkaca-kaca. Menyesal? Kau menyesal karena kau kehilangan segalanya, bukan karena kau menyakitiku. Kata Rania. Kau pikir aku bodoh, Arga? Kau pikir aku tidak tahu kau sudah memindahkan sebagian besar aset perusahaan ke rekening-rekening yang tersembunyi. Wajah Arga berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka Rania akan tahu. Bagaimana kau tahu? Aku adalah otak di balik semua ini, Arga, kata Rania, suaranya kini dipenuhi dengan kebanggaan yang dingin. Kau hanya boneka. Aku tahu setiap rupiah yang masuk dan keluar dari perusahaan kita. Dan aku tahu, ada beberapa aset yang kau sembunyikan dariku. Aset-aset yang kini sudah berada di tanganku. Arga mundur selangkah. Ia tidak percaya. Ia telah kalah. Ia telah kalah dari wanita yang ia kira tidak berdaya. Ia telah kalah dari wanita yang ia bodoh-bodohi selama ini. Sekarang, kata Rania, suaranya tenang, kau tidak punya apa-apa lagi. Kau miskin, kau sendirian, dan kau akan menyesal selamanya. Ini adalah karma yang kau dapatkan karena telah menghancurkanku. Sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Rania membuka pintunya dan masuk ke dalam. Ia menatap Arga untuk terakhir kalinya, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Arga, yang masih berdiri di sana, melihat mobil itu melaju pergi, meninggalkannya sendirian di depan pengadilan. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis. Menangis karena penyesalan yang mendalam. Ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Rania, wanita yang mencintainya. Ia telah kehilangan Luna, wanita yang ia cintai. Dan yang terpenting, ia telah kehilangan segalanya. Rania, yang kini duduk di dalam mobilnya, menatap keluar jendela. Ia melihat pemandangan kota yang bergerak cepat. Hatinya tidak lagi merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan. Ia telah membalas dendamnya. Ia telah membalas dendam untuk semua kebohongan, semua pengkhianatan,
dan semua sakit hati yang Arga berikan padanya. Ia kini bebas, dan ia siap untuk memulai hidup baru. Arga kembali ke apartemen sewaannya, tempat yang kini menjadi satu-satunya tempat tinggalnya. Dingin dan kosong. Bukan hanya karena minimnya perabot, tetapi juga karena tidak ada lagi kehangatan yang dulu ia kenal. Ia menjatuhkan dirinya di sofa usang, memandang langit-langit yang berjamur, dan membiarkan air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi pipinya. Ia tidak menangisi perceraiannya, tidak juga kepergian Luna. Ia menangisi kekosongan yang kini memenuhi hidupnya, kekosongan yang ia sebabkan sendiri. Ia mengambil ponselnya, yang sudah usang dan retak layarnya, dan mencoba menelepon beberapa teman lamanya. "Halo, bro, ini Arga. Aku butuh bantuan. Ada proyek yang bisa aku kerjakan." Di seberang telepon, suara seorang teman yang dulu selalu mengeluh-elukannya terdengar dingin. "Arga? Maaf, bro, kita sudah tidak bisa bekerja sama lagi. Reputasimu hancur. Tidak ada investor yang mau berurusan denganmu. Dan kita tidak ingin nama kita ikut terseret dalam masalahmu." Arga mencoba lagi. Ia menelepon teman-teman lainnya, kolega, dan bahkan investor yang pernah ia yakinkan dengan janji-janji manis. Namun, semua panggilan itu berakhir dengan penolakan yang sama. Beberapa bahkan memblokir nomornya. Ia menyadari, di dunia bisnis, kesuksesan adalah segalanya. Tanpa kesuksesan, ia hanyalah seorang pecundang yang tidak berguna. Ia tidak lagi memiliki apa-apa, bahkan teman-teman yang dulu ia pikir setia, kini berbalik meludahinya. Dunia Arga, yang dulu penuh warna, kini hanya hitam dan putih. Ia tidak lagi bisa menikmati makanan mewah di restoran mahal. Ia tidak lagi bisa mengendarai mobil sport terbarunya. Ia tidak lagi bisa tidur di kasur empuk di penthouse mewahnya. Ia kini harus berjuang untuk sekadar membeli nasi bungkus. Ia bahkan harus menjual jam tangan dan cincin pernikahannya, yang dulu ia banggakan, hanya untuk bisa bertahan hidup. Suatu hari, ia melihat berita di televisi. Rania, mantan istrinya, tampak sedang memberikan pidato di sebuah konferensi pers. Wajahnya berseri-seri, senyumnya cerah, dan ia berbicara dengan penuh kepercayaan diri tentang perusahaan barunya, yang kini menjadi salah satu perusahaan arsitektur dan properti terkemuka di kota. "Kami akan membangun sebuah masa depan yang baru," kata Rania, matanya memancarkan semangat. Masa depan yang dibangun di atas integritas, kejujuran, dan kerja keras. "Kami tidak akan pernah berbohong. Kami tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan." Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jantung Arga. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan untuknya. Rania tidak hanya mengambil segalanya darinya. Ia juga mengambil reputasinya, kehormatannya, dan harga dirinya. Ia tidak hanya menghancurkannya secara finansial, tetapi juga secara moral. Ia mematikan televisi, dan menenggelamkan dirinya dalam kegelapan. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu berlalu menjadi bulan. Arga, yang dulu merupakan sosok yang selalu dikagumi, kini hidup sebagai seorang gelandangan. Ia tidur di bawah jembatan, mencari sisa makanan di tong sampah, dan bahkan meminta-minta kepada orang-orang yang dulu ia kenal. Namun, tidak ada yang mau membantunya. Mereka semua membuang muka, seolah-olah ia adalah sampah yang menjijikkan. Suatu malam, saat ia sedang mencari sisa makanan, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu mobil Rania. Ia melihat Rania keluar dari mobil, mengenakan gaun malam yang elegan, dan masuk ke sebuah restoran mewah, tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Arga tidak bisa menahan diri. Ia mendekati restoran, berdiri di luar, dan melihat Rania melalui jendela kaca. Ia melihat Rania tertawa, berbicara dengan ceria dengan Dika, pengacaranya. Dika kini duduk di kursi yang dulu selalu ia duduki. Arga merasa cemburu, marah, dan sangat menyesal. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia masuk ke dalam restoran, berjalan ke meja Rania, dan berdiri di sana, menatapnya. Rania menoleh, matanya melebar saat ia melihat Arga. Ia tidak lagi melihat seorang pengusaha sukses, tetapi seorang gelandangan yang bau dan kotor. "Arga?" tanya Rania, suaranya dipenuhi rasa jijik. "Rania, aku?" kata Arga, suaranya serak.
Aku butuh bantuan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dika menatap Arga dengan tatapan muak. Arga, Anda tidak punya hak untuk berada di sini. Pergi sebelum saya panggil keamanan. Rania, tolong aku menyesal, kata Arga, matanya mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kau akan melakukan ini. Melakukan apa? Tanya Rania, suaranya dingin. Melakukan apa yang seharusnya aku lakukan? Mengambil kembali apa yang menjadi milikku? Mengambil kembali kehidupanku yang kau hancurkan? Aku tidak bermaksud seperti itu, kata Arga, suaranya bergetar. Aku sangat mencintaimu, Rania. Aku butuh kamu. Rania tertawa. Tawa yang terdengar pahit. Mencintaiku? Kau tidak pernah mencintaiku, Arga. Kau hanya mencintai uangku. Kau hanya mencintai posisimu sebagai pengusaha sukses. Dan kini, karena kau tidak lagi memiliki itu, kau datang padaku, memohon belas kasihan. Rania, tidak seperti itu. Pergi, Arga, kata Rania, suaranya tegas. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau sudah bebas. Sekarang, hiduplah dengan kebebasanmu. Arga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap Rania, yang kini kembali menatap Dika, melanjutkan percakapan mereka, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Arga merasa hancur. Ia merasa seperti seorang penjahat yang baru saja dijatuhi hukuman. Ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berjalan, tanpa tujuan, di tengah malam yang dingin. Ia melihat pantulan dirinya di jendela-jendela toko, dan ia tidak mengenali dirinya sendiri. Ia bukan lagi Arga yang dulu. Ia hanyalah sebuah bayangan dari masa lalunya yang gemilang. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan rumahnya, mobilnya, uangnya, pekerjaannya, teman-temannya, Luna, dan bahkan kehormatannya. Ia telah kehilangan semua yang ia miliki. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Ia telah mengkhianati Rania. Ia telah mengkhianati wanita yang mencintainya. Dan kini, ia harus membayar mahal atas pengkhianatannya. Arga akhirnya berhenti di sebuah taman, duduk di bangku yang dingin. Ia menatap langit, yang gelap dan tanpa bintang. Ia merasa seperti sedang berada di dasar jurang, sendiri, tanpa ada yang bisa menolongnya. Ia telah mencapai titik terendahnya. Dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Embun pagi membasahi pakaiannya yang sudah kotor. Ia menatap ke sekelilingnya, dan dunia yang ia lihat kini terasa asing. Dulu, ia selalu terbangun di kasur empuk dengan pemandangan kota dari ketinggian. Kini, ia terbangun dengan pemandangan pohon-pohon yang layu dan rumput yang basah. Ia menghela napas yang terasa berat, seperti beban yang tak bisa ia buang. Perutnya berbunyi, meminta diisi. Ia merogoh saku celananya, yang kini hanya berisi selembar uang kertas lusuh. Uang itu tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Ia hanya bisa membeli sebotol air dan sepotong roti, yang ia makan dengan rakus. Seolah-olah itu adalah makanan terakhir yang akan ia makan. Setelah selesai makan, Arga berjalan gontai, tanpa tujuan. Ia melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka, dan ia merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Ia melihat seorang pengusaha yang mengenakan setelan jas mahal, dan ia merasa malu. Ia melihat seorang wanita yang mengenakan gaun cantik, dan ia merasa iri. Ia merasa seperti seorang pecundang yang tidak punya apa-apa. Ia berhenti di sebuah toko kelontong, menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor, dan matanya cekung. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia bukan lagi Arga yang dulu. Ia hanyalah sebuah bayangan dari masa lalunya yang gemilang. Tiba-tiba, ia melihat sebuah spanduk yang terpasang di sebuah tembok. Dibutuhkan pekerja serabutan. Gaji harian. Arga membacanya. Ia tidak punya pilihan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Dengan langkah yang berat, ia berjalan ke alamat yang tertera di spanduk.
Itu adalah sebuah proyek konstruksi. Ia melihat banyak pekerja yang sedang sibuk, mengangkat karung semen, membawa bata, dan mengaduk adonan. Pakaian mereka kotor, dan wajah mereka penuh keringat. Arga merasa malu. Ia tidak pernah berpikir ia akan sampai ke titik ini. Ia menemui seorang mandor, seorang pria paruh-baya yang terlihat kasar. "Saya mau melamar pekerjaan," kata Arga, suaranya bergetar. Mandor itu menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Kamu yakin? Kamu tidak terlihat seperti orang yang terbiasa kerja keras." Saya butuh pekerjaan," kata Arga. "Saya bisa melakukan apa saja." Mandor itu tertawa sinis. "Apa saja? Kami butuh orang yang kuat, bukan orang yang hanya bisa bicara." "Tapi baiklah. Mulai sekarang, kamu angkat karung-karung semen itu ke lantai 3. Kalau tidak kuat, jangan salahkan saya." Arga mengangguk. Ia tidak punya pilihan. Ia berjalan ke arah tumpukan karung semen. Karung itu terasa berat. Ia mencoba mengangkatnya, tetapi tubuhnya tidak terbiasa dengan beban seberat itu. Ia terhuyung-huyung, dan karung itu jatuh dari tangannya. Mandor itu tertawa. Para pekerja lain juga ikut menertawakannya. Arga merasa sangat terhina. "Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak kuat, jangan sok-sokan. Pergi saja dari sini," teriak mandor itu. Arga tidak menyerah. Ia tidak bisa. Ia harus melakukannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil karung semen itu lagi, dan mengangkatnya. Ia berjalan perlahan, satu langkah demi satu langkah, menaiki tangga. Keringat membasahi pakaiannya, dan otot-ototnya terasa nyeri. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus berjalan sampai ia sampai di lantai 3. Setelah ia menurunkan karung semen itu, ia merasa sangat lelah. Ia menjatuhkan dirinya di lantai, terengah-engah. Seorang pekerja lain, seorang pria tua yang bernama Pak Ahmad, mendekatinya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya, suaranya lembut. Arga mengangguk. Saya baik-baik saja." "Kamu tidak terbiasa dengan pekerjaan seperti ini, kan?" kata Pak Ahmad. "Kamu harus istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri." Arga menatap Pak Ahmad, matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Pak Ahmad adalah orang pertama yang memperlakukannya dengan baik sejak ia kehilangan segalanya. "Terima kasih," kata Arga. "Tidak apa-apa," kata Pak Ahmad sambil tersenyum. "Dulu saya juga seperti kamu. Orang kota yang terbiasa dengan kenyamanan. Tapi, hidup ini tidak bisa ditebak. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang penting, kita harus terus berjuang." Kata-kata Pak Ahmad bagaikan air sejuk yang membasahi hati Arga yang kering. Ia tidak lagi merasa sendiri. Ia merasa, di tengah semua kesulitan ini, masih ada orang yang peduli padanya. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Arga kembali ke apartemen sewaannya. Ia merasa sangat lelah, tetapi di hatinya, ada sedikit rasa puas. Ia telah mendapatkan uang pertamanya setelah sekian lama. Uang yang ia dapatkan dari keringatnya sendiri. Ia mengambil teleponnya, dan mencoba menelepon ibunya. Ibunya sudah lama tidak menghubunginya sejak ia mendengar kabar tentang perceraiannya. Arga merasa malu. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Halo, Ibu?" tanyanya, suaranya serak. "Arga? Ini kamu, Nak?" Suara ibunya terdengar kaget. "Ibu meneleponmu berkali-kali, tapi tidak pernah dijawab." "Maaf, Bu. Aku sibuk," kata Arga, berbohong. "Sibuk? Sibuk apa?" "Ibu dengar, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi." Suara ibunya terdengar sedih. Arga tidak bisa menahan air matanya. "Maaf, Bu. Aku sudah menghancurkan segalanya. Aku pantas mendapatkannya." "Tidak, Nak," kata ibunya, suaranya penuh kasih sayang. "Tidak ada orang yang pantas menderita seperti ini. Ibu tahu kamu melakukan kesalahan. Tapi, Ibu juga tahu, kamu adalah anak yang baik. Kamu bisa bangkit lagi. Ibu akan selalu mendukungmu." Kata-kata ibunya bagaikan obat yang menyembuhkan luka-luka di hatinya. Ia merasa, di tengah semua kesulitan ini, ia tidak sendirian. Ia masih punya keluarga yang mencintainya.
Ia masih punya orang yang peduli padanya. Keesokan harinya, Arga kembali ke proyek konstruksi. Ia bekerja lebih keras. Ia tidak lagi peduli dengan rasa malu. Ia tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain. Ia hanya peduli dengan satu hal, bertahan hidup. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi seorang pecundang. Ia mengambil karung semen lagi, dan kali ini, ia tidak terjatuh. Ia berjalan dengan tegap, menaiki tangga, dan menurunkan karung itu di tempat yang seharusnya. Mandor itu melihatnya, dan senyum kecil terukir di bibirnya. Pak Ahmad mengangguk padanya, dan para pekerja lain, yang dulu menertawakannya, kini melihatnya dengan tatapan hormat. Arga kini tahu, kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Kehancuran adalah awal dari sebuah babak baru. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan untuk bangkit dari abu. Ia kini siap untuk memulai hidup baru. Arga bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena dering alarm mahal, melainkan karena suara bising truk pengangkut material yang lewat di jalanan. Dinginnya embun pagi masih menempel di jendela apartemen sewaan kecilnya yang berdebu. Punggungnya masih terasa pegal, dan lengannya kaku akibat mengangkat karung semen seharian penuh kemarin. Namun, kali ini, rasa sakit itu terasa berbeda. Bukan lagi rasa sakit yang membuat ia ingin menyerah, melainkan rasa sakit yang memberinya alasan untuk terus berjuang. Arga menatap cermin yang retak. Wajahnya kini tidak lagi bersih dan terawat. Kulitnya menghitam karena terjemur matahari, dan tangannya kasar, penuh kapalan. Namun, di matanya, ada sesuatu yang berbeda. Ada tekad, ada harapan, dan ada semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan saat ia berada di puncak kesuksesannya. Saat itu, yang ia miliki hanyalah uang dan kesombongan. Kini, ia hanya memiliki dirinya sendiri, dan ia sadar, itu lebih dari cukup. Ia memakai pakaian kerjanya, yang sudah usang dan penuh noda, dan berjalan menuju proyek konstruksi. Ia berjalan dengan tegap, tidak lagi menunduk seperti di hari-hari sebelumnya. Di sana, Pak Ahmad sudah menunggunya. "Pagi, Nak," sapa Pak Ahmad, matanya dipenuhi dengan senyum tulus. "Semangat sekali hari ini." Arga membalas senyumnya. "Iya, Pak. Saya harus. Ada banyak hal yang harus saya selesaikan." Mereka mulai bekerja. Arga kini sudah terbiasa dengan pekerjaan berat. Ia mengangkat karung semen, membawa bata, dan mengaduk adonan dengan cekatan. Ia tidak lagi mengeluh. Ia hanya fokus pada pekerjaannya. Ia bekerja keras, dan ia menyadari, ada kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kepuasan yang ia rasakan setiap kali ia menyelesaikan pekerjaannya. Di saat jam istirahat, Pak Ahmad mengajaknya makan. "Ini, Nak," katanya sambil menyerahkan nasi bungkus. "Makanlah. Kamu butuh energi." Arga menerimanya dengan senang hati. "Terima kasih banyak, Pak." Saat mereka makan, Pak Ahmad menceritakan kisah hidupnya. Ia adalah seorang mantan tukang kayu yang terpaksa beralih profesi karena usia. Ia bercerita tentang istri dan anak-anaknya yang kini tinggal di desa. Ia bercerita tentang betapa berharganya kejujuran dan kerja keras. "Hidup ini seperti membangun rumah, Nak," katanya. "Butuh fondasi yang kuat, dan butuh kesabaran. Jangan pernah menyerah, meskipun badai datang." Kata-kata Pak Ahmad bagaikan fondasi baru yang ia butuhkan. Arga merasa, ia tidak hanya belajar untuk bertahan hidup, tetapi juga belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia belajar untuk menghargai orang lain, untuk bersyukur, dan untuk tidak sombong. Sore itu, setelah seharian bekerja keras, Arga berjalan pulang. Ia merasa sangat lelah, tetapi hatinya ringan. Ia melihat sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Kafe itu tampak ramai, dan ia melihat seorang pria parubaya, yang ia kenal sebagai Pak Budi, seorang investor yang dulu pernah ia tolak. Arga merasa malu. Ia ingin menghindarinya, tetapi Pak Budi sudah melihatnya. "Arga, ini kamu?" tanyanya, suaranya dipenuhi dengan rasa terkejut. "Pak Budi, selamat sore," kata Arga, suaranya bergetar. Pak Budi menatap Arga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia melihat Arga yang kini tampak kotor dan usang. "Apa yang terjadi denganmu,
Arga? Saya sedang mencoba hal baru, kata Arga, berbohong. Pak Budi tersenyum. Hal baru? Mengangkat karung semen? Kamu tidak perlu berbohong, Arga. Aku sudah mendengar semuanya. Tentang Rania, tentang perceraianmu, dan tentang kebangkrutanmu. Aku tidak menyangka kamu akan jatuh sejatuh ini. Arga menunduk, merasa malu. Saya pantas mendapatkannya, Pak Budi. Pak Budi menatap Arga dengan tatapan yang dalam. Tidak, Arga. Kamu tidak pantas. Kamu hanya butuh pelajaran. Dan aku melihat, kamu sudah mendapatkannya. Pak Budi menepuk pundak Arga. Dulu, kamu menolak tawaranku. Kamu bilang, proyekku terlalu kecil untukmu. Tapi kini, aku melihat kamu. Kamu tidak lagi sama. Kamu sudah berubah. Aku melihat kesederhanaan, dan aku melihat kerendahan hati. Aku melihat seorang pejuang. Pak Budi mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya. Datanglah ke kantorku besok. Aku punya pekerjaan untukmu. Ini bukan pekerjaan yang glamor, tapi ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memulai lagi. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu tidak hanya bisa membangun gedung, tetapi juga bisa membangun kembali dirimu sendiri. Arga menatap kartu nama itu, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Arga datang ke kantor Pak Budi. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang masih tersisa, meskipun sudah kusut. Ia tidak lagi merasa malu. Ia merasa, ia sudah siap untuk menghadapi tantangan baru. Pak Budi menyambutnya dengan senyum. Masuk, Arga. Kita bicara di dalam. Di dalam kantor, Pak Budi menjelaskan rencananya. Ia akan membangun sebuah proyek perumahan kecil di pinggir kota. Ia membutuhkan seseorang untuk mengelola proyek itu, seseorang yang tahu seluk-beluk bisnis properti, tetapi juga tahu bagaimana berinteraksi dengan para pekerja dan membangun fondasi yang kuat. Aku butuh seseorang yang bisa memimpin dengan hati, Arga, katanya. Bukan dengan uang. Dan aku percaya, orang itu adalah kamu. Arga menerima tawaran itu dengan senang hati. Ini adalah kesempatan yang ia butuhkan. Kesempatan untuk memulai lagi, untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Ia tidak lagi memikirkan Rania, tidak lagi memikirkan Luna, tidak lagi memikirkan uang. Ia hanya memikirkan satu hal, kerja keras. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu berlalu menjadi bulan. Arga bekerja keras. Ia tidak lagi menjadi seorang mandor yang kasar. Ia kini menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Ia berinteraksi dengan para pekerja dengan ramah, dan ia memastikan, setiap orang di proyek itu diperlakukan dengan adil. Proyek itu berjalan dengan lancar. Arga, dengan pengetahuannya yang luas tentang bisnis properti, dan dengan pengalamannya yang baru sebagai pekerja konstruksi, mampu menyelesaikan proyek itu dengan sempurna. Ia bahkan berhasil menghemat biaya tanpa mengurangi kualitas. Pak Budi sangat senang. Arga, kamu luar biasa, katanya. Kamu berhasil. Kamu berhasil membuktikan bahwa kamu adalah orang yang lebih baik dari yang dulu. Arga tersenyum. Terima kasih, Pak Budi. Ini semua berkat Anda. Tidak, kata Pak Budi. Ini semua berkat dirimu sendiri. Kamu yang memilih untuk bangkit. Kamu yang memilih untuk menjadi orang yang lebih baik. Di hari proyek itu selesai, Arga berdiri di depan gedung yang baru dibangunnya. Ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca, dan kali ini, ia melihat seorang pria yang ia kenali. Seorang pria yang bangkit dari abu, seorang pria yang berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bangga. Bukan bangga karena ia berhasil, tetapi bangga karena ia berhasil melewati semua kesulitan ini. Namun, di dalam hatinya, ia masih menyimpan satu hal. Ia tahu, ia harus berhadapan dengan Rania lagi. Ia harus memohon maaf padanya. Tidak hanya karena ia telah menyakitinya, tetapi juga karena ia telah menghancurkannya. Ia tahu, ia harus menunjukkan padanya, bahwa ia adalah orang yang berbeda. Ia adalah orang yang lebih baik. Malam itu, ia mengambil ponselnya. Ia membuka media sosial dan mencari nama Rania. Ia melihat foto-foto Rania yang sedang berpidato di sebuah acara.
Rania kini menjadi sosok yang sangat sukses. Seorang wanita yang menginspirasi banyak orang. Arga tidak lagi merasa iri. Ia merasa bangga. Bangga karena ia pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan ia tahu, suatu saat nanti, ia akan berhadapan dengannya lagi. Pagi yang cerah menyambut Arga di depan gedung pencakar langit megah yang ia kenal betul. Gedung itu adalah markas besar PT Cipta Propertindo, perusahaan properti yang dulu ia pimpin dengan tangan besi. Namun, hari ini ia datang bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai perwakilan dari PT Gria Jaya, perusahaan baru yang ia bangun bersama Pak Budi. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena perpaduan antara nostalgia, rasa bangga, dan sedikit kegugupan. Di lobi yang dulu selalu ia lalui dengan angkuh, kini ia berdiri sebagai orang yang lebih rendah hati, tapi dengan kepala tegak. Ia mengenakan setelan jas sederhana namun rapi, yang ia beli dari uang hasil kerja kerasnya. Tidak ada lagi merek-merek mewah, tidak ada lagi kilauan jam tangan mahal. Ia datang untuk presentasi final proyek kolaborasi besar antara PT Gria Jaya dan PT Cipta Propertindo. Proyek ini, yang ia pimpin dari awal, telah mengubah pandangan Pak Budi terhadapnya dan kini akan menjadi fondasi baru bagi perusahaannya. Selama berbulan-bulan, ia bekerja siang dan malam. Ia tidak hanya merancang dan mengawasi, tetapi juga ikut turun ke lapangan, memastikan setiap detailnya sempurna. Ia belajar berinteraksi dengan para pekerja, memahami tantangan dari bawah, dan itu memberinya perspektif yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Saat memasuki ruang rapat, suasana formal yang dingin menyambutnya. Di meja panjang, duduk beberapa direktur yang dulu sangat ia kenal. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran antara rasa terkejut, penasaran, dan sedikit cibiran. Namun, di ujung meja, duduklah sosok yang menjadi fokus utama perhatiannya. Seorang wanita yang mengenakan setelan blazer putih gading, rambutnya disanggur rapi, dan wajahnya memancarkan aura profesionalisme dan kekuatan. Dialah Rania. Rania terlihat lebih cemerlang dari yang pernah Arga lihat. Matanya tajam, penuh percaya diri, dan senyum itu kini adalah milik seorang pemenang, bukan lagi senyum seorang istri yang rapuh. Ia menatap Arga, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada sedikit kilatan, mungkin sebuah pengakuan, tetapi ia menyembunyikannya dengan sangat baik. "Selamat datang, Tuan Arga," kata Rania. Suaranya terdengar tenang dan formal. "Silakan mulai presentasi Anda." Arga mengangguk. "Selamat pagi, Nyonya Rania, dan para direktur. Saya di sini hari ini mewakili PT Gria Jaya untuk mempresentasikan proposal final kami." Presentasi dimulai. Arga menjelaskan setiap detail proyek dengan penuh keyakinan. Ia berbicara tentang inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Namun yang paling penting, ia berbicara dengan hati. Ia menjelaskan bagaimana proyek ini tidak hanya akan menghasilkan keuntungan, tetapi juga akan menciptakan komunitas yang lebih baik. Ia berbicara tentang pentingnya fondasi yang kuat, baik dalam bangunan maupun dalam kehidupan. Kata-kata itu terdengar tulus, keluar dari pengalaman pahitnya sendiri. Para direktur terkesan. Mereka melihat seorang Arga yang berbeda. Bukan lagi Arga yang sombong dan arogan, melainkan Arga yang cerdas, rendah hati, dan penuh dengan visi. Tatapan mereka yang awalnya mencibir kini berubah menjadi tatapan hormat. Selama presentasi, Rania hanya diam, mengamati setiap gerak-gerik Arga. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi Arga bisa merasakan tatapannya. Tatapan itu menelanjangi dirinya, menembus setiap lapisan kepalsuan dan menemukan kebenaran di dalam dirinya. Ia tahu, Rania melihat semua perubahan yang terjadi pada dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak merasa malu. Setelah presentasi selesai, Rania angkat bicara. "Presentasi yang sangat mengesankan, Tuan Arga. Namun, ada satu hal yang ingin saya tanyakan." "Silakan, Nyonya Rania." Rania menatapnya lurus-lurus. "Proposal Anda sangat bagus dari segi teknis. Namun, saya ingin tahu, apa motivasi Anda di balik proyek ini? Apakah ini hanya tentang bisnis, atau ada sesuatu yang lebih dalam?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan hening. Arga tahu,
Ini bukan hanya pertanyaan bisnis. Ini adalah pertanyaan pribadi yang Rania ajukan di depan semua orang. Ini adalah ujian yang harus ia lewati. Arga menatap Rania, matanya penuh penyesalan. Motivasi saya adalah untuk membangun kembali. Bukan hanya bangunan, tapi juga diri saya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dulu, saya pikir uang adalah segalanya. Saya pikir kekuasaan adalah segalanya. Saya rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Tapi saya salah. Kekayaan yang sesungguhnya bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa kita. Dan saya belajar itu dengan cara yang paling sulit. Ia menatap Rania lagi, kali ini dengan tatapan yang memohon maaf. Saya kehilangan segalanya, dan itu adalah hukuman yang pantas untuk saya. Tapi saya bersyukur. Karena kehilangan itu membuat saya menemukan diri saya yang sesungguhnya. Saya menemukan bahwa saya bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bertanggung jawab, dan orang yang lebih peduli. Proyek ini adalah kesempatan saya untuk menebus kesalahan. Bukan hanya kesalahan bisnis, tapi juga kesalahan pribadi. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bahwa saya bisa membangun sesuatu yang kuat, yang tahan banting, dan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Rania tetap diam. Ia tidak menjawab, tidak juga menunjukkan ekspresi. Ia hanya menatap Arga, dan Arga tahu, ia telah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Para direktur terdiam, terpukau oleh kejujuran Arga. Mereka tidak pernah menyangka, pria yang dulu mereka kenal sebagai sosok yang angkuh dan sombong, kini bisa berbicara dengan begitu tulus. Baik, kata Rania, setelah hening yang terasa begitu panjang. Kami akan mempertimbangkan proposal Anda. Rapat pun ditutup. Para direktur dan staf keluar ruangan, meninggalkan Arga dan Rania berdua. Suasana canggung menyelimuti mereka. Kamu terlihat baik, Rania, kata Arga, memecah keheningan. Kamu terlihat sangat sukses. Rania tersenyum tipis. Sama sepertimu. Aku melihat semua yang kamu lakukan. Aku tidak menyangka, kamu akan bangkit secepat ini. Semua itu berkat dirimu, kata Arga, matanya dipenuhi penyesalan. Kamu yang memberiku pelajaran. Rania hanya mengangguk. Aku senang kamu akhirnya mengerti. Rania, aku. Rania mengangkat tangannya, menghentikan Arga. Jangan, Arga. Jangan katakan apa-apa. Kita sudah tidak berada di titik itu lagi. Kita sudah berada di jalan yang berbeda. Aku tahu, kata Arga. Tapi aku hanya ingin meminta maaf. Rania menatapnya. Matanya yang tajam kini melembut. Aku sudah memaafkanmu, Arga. Sejak lama. Aku tidak ingin menyimpan kebencian. Itu hanya akan menyakitiku. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kata-kata Rania bagaikan pisau yang menembus jantung Arga. Ia tidak pernah menyangka, Rania bisa begitu tegar. Ia tidak pernah menyangka, Rania bisa memaafkannya begitu saja. Ia merasa kosong. Kosong, tapi juga lega. Lega karena ia sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Rania beranjak dari kursinya, berjalan menuju pintu. Semoga berhasil dengan proyekmu, Arga. Terima kasih, Rania. Dan selamat atas kesuksesanmu. Rania hanya tersenyum, lalu ia keluar dari ruangan. Pintu tertutup, meninggalkan Arga seorang diri. Ia berjalan ke jendela, melihat pemandangan kota di bawah. Ia melihat Rania keluar dari gedung, berjalan ke mobilnya. Rania terlihat sangat bahagia, sangat damai. Arga tersenyum. Ia tahu, Rania adalah pemenang yang sesungguhnya. Arga tidak lagi merasakan kebencian, tidak lagi merasakan penyesalan. Yang ia rasakan hanyalah rasa syukur. Syukur karena ia telah melewati semua ini. Syukur karena ia sudah menjadi orang yang lebih baik. Dan ia tahu, di puncak kesuksesan yang baru ini, ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki dirinya sendiri, dan ia memiliki keyakinan bahwa ia bisa membangun apapun yang ia inginkan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, perjalanannya masih panjang. Ia masih harus membuktikan dirinya. Ia masih harus menebus semua kesalahannya.
Ia masih harus menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Dan ia tahu, suatu saat nanti, ia akan berhadapan dengan Rania lagi. Bukan sebagai rival, tetapi sebagai teman. Rania kembali ke ruangannya setelah pertemuan dengan Arga. Pintu tertutup, memutus segala suara dari luar. Ia melepas blazer putihnya, meletakkannya di kursi, dan membiarkan tubuhnya tenggelam di sofa kulit yang empuk. Wajahnya yang tegar kini tampak lelah. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah, mengalir membasahi pipinya. Tangannya bergetar. Hatinya sakit, bukan karena dendam, melainkan karena melihat Arga yang sekarang. Ia melihat seorang pria yang benar-benar hancur, yang berusaha bangkit dari abu. Hatinya pilu, tetapi ia tahu ia tidak boleh kembali. Ia sudah terlalu jauh berjalan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jessica, teman baiknya. "Jess, aku baru saja bertemu dengannya," ucap Rania dengan suara parau. "Arga? Astaga. Bagaimana bisa?" tanya Jessica, terdengar cemas di seberang telepon. Rania menceritakan semua yang terjadi, dari pertemuan di ruang rapat hingga percakapan pribadi mereka. Dia terlihat sangat berbeda. Bukan lagi Arga yang dulu. Dia meminta maaf. "Dan apa yang kamu rasakan?" tanya Jessica lembut. Aku memaafkannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku sudah memaafkannya sejak lama. Rasanya seperti sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Tapi ini terasa aneh. Aku adalah pemenang, tapi kenapa rasanya sakit? "Itu karena kamu bukan orang yang kejam, Ran," jawab Jessica. "Kamu tidak pernah ingin melihatnya hancur. Kamu hanya ingin dia mengerti betapa salahnya dia. Dan sepertinya, dia sudah mengerti. Aku tahu. Aku bisa melihatnya di matanya. Penyesalan itu tulus. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku tidak akan pernah bisa," kata Rania, suaranya dipenuhi tekad. "Aku sudah terlalu bahagia sekarang. Aku sudah membangun hidupku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan masa laluku menghancurkan masa depanku." "Aku tahu itu, Ran," Jessica meyakinkan. "Kamu sudah sangat kuat. Kamu adalah Rania yang baru. Dan aku bangga padamu." Percakapan itu membuat Rania merasa lebih baik. Ia tahu, jalannya sudah benar. Ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu, tidak peduli seberapa tulus penyesalan Arga. Ia sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, di kantor PT Gria Jaya, Arga menerima telepon. Itu adalah Pak Budi. "Arga, selamat. PT Cipta Propertindo menyetujui proposal kita. Mereka ingin kita mulai secepatnya," kata Pak Budi, suaranya dipenuhi kegembiraan. Arga terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka. Setelah semua yang terjadi, Rania benar-benar menyetujui proposalnya. "Benarkah, Pak? Apa yang membuat mereka setuju?" "Entahlah, Nak. Mereka hanya bilang, proposal ini memiliki visi yang kuat dan nilai-nilai yang kami cari. Ini adalah proyek terbesar kita. Ini akan menjadi fondasi baru bagi perusahaan kita." Arga tersenyum. Ia tidak tahu apakah ia harus menangis atau tertawa. Ia sudah kalah, tapi ia juga menang. Ia kehilangan Rania, tapi ia mendapatkan kesempatan kedua. Kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan kepada Rania, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia merasa seperti ia sedang berjalan di atas awan, dan ia tidak ingin turun. Keesokan harinya, Arga memulai pekerjaannya. Ia bekerja lebih keras dari yang pernah ia lakukan. Ia tidak hanya ingin membuktikan dirinya, tetapi ia juga ingin berterima kasih kepada Rania atas kesempatan ini. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Rania, tetapi ia akan melakukan yang terbaik untuk membuktikan bahwa Rania tidak salah memilihnya. Beberapa minggu kemudian, di tengah euforia kesuksesan, telepon Arga berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya terkejut. "Pak Haris, pengacara." Arga menghela napas. Ia tidak pernah ingin berbicara dengan pengacara, tetapi ia tahu ia harus. "Halo, Pak Haris. Ada apa?" "Tuan Arga, saya menelepon untuk memberitahukan tentang utang-utang yang Anda tinggalkan di perusahaan lama. Setelah kami periksa,
Ada beberapa utang yang tidak pernah Anda sadari. Utang-utang atas nama Anda yang dibuat oleh orang tua dan saudara-saudara Anda, kata Pak Haris, suaranya terdengar serius. Mereka mengambil utang-utang itu untuk menutupi kerugian perusahaan Anda, dan mereka tidak pernah memberitahukan Anda. Jantung Arga berdebar kencang. Utang apa? Saya tidak pernah tahu ada utang itu. Utang itu atas nama Anda, dan Anda harus membayarnya. Totalnya lebih dari 100 miliar rupiah, kata Pak Haris. Dan utang itu jatuh tempo dalam 2 minggu. Tubuh Arga terasa lemas. Kepalanya pusing. Ia tidak bisa bernapas. 100 miliar? Itu tidak mungkin. Ia tidak akan pernah bisa membayar utang itu. Ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia bahkan tidak memiliki aset sebanyak itu. Ia hanya memiliki PT Gria Jaya, dan itu pun masih dalam tahap awal. Ia teringat kata-kata Rania di ruang rapat. Apa motivasi Anda di balik proyek ini? Apakah ini hanya tentang bisnis, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ia teringat jawabannya. Saya belajar itu dengan cara yang paling sulit. Ia tidak pernah berpikir, pelajaran itu akan datang dalam bentuk yang begitu mengerikan. Ia pikir, ia sudah melewati masa-masa sulitnya. Ia pikir, ia sudah berada di jalan yang benar. Tetapi ia salah. Ia tidak tahu, ia sudah berada di tikungan terakhir menuju jurang terdalam. Arga menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi. Ia melihat PT Cipta Propertindo di kejauhan. Ia melihat PT Gria Jaya di depannya. Ia melihat semua yang ia bangun, semua yang ia capai. Dan ia tahu, semua itu tidak akan cukup. Ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa lari dari utang-utang yang dibuat oleh keluarganya. Utang-utang yang membuat dia menjadi budak. Utang-utang yang akan membuatnya miskin. Utang-utang yang akan membuatnya hancur. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menerima takdirnya. Ia menutup matanya, dan ia teringat wajah Rania. Wajahnya yang penuh kedamaian, wajahnya yang penuh kekuatan. Ia tahu, Rania tidak akan pernah kembali. Ia tahu, ia sudah kehilangan Rania selamanya. Ia tahu, ini adalah akhir dari perjalanannya. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Ia tidak lagi memiliki uang, ia tidak lagi memiliki kekuasaan, ia tidak lagi memiliki harapan. Ia hanya memiliki penyesalan. Penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Dan ia tahu, di puncak kesuksesan yang baru ini, ia telah jatuh ke jurang terdalam. Di bawah terik matahari Jakarta yang membakar, Arga berdiri di atas scaffolding, wajahnya berlumuran keringat dan debu semen. Tangannya yang dulu terbiasa memegang setir mobil mewah kini menggenggam sekop, memindahkan tumpukan pasir dari satu sudut ke sudut lain. Tubuhnya terasa remuk, setiap ototnya protes, tetapi ia tidak punya pilihan. Kontraktor bangunan ini, yang dulu hanya seorang tukang, kini adalah atasannya. Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan, sebuah pekerjaan yang ironisnya berlokasi di proyek pembangunan kompleks apartemen yang dulunya adalah salah satu proyek impiannya. Proyek yang ia tinggalkan demi mengejar ambisi yang sia-sia, dan kini ia kembali ke sana, bukan sebagai raja, melainkan sebagai budak. Setahun telah berlalu sejak perceraiannya dengan Rania. Arga kini hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Ia tidak punya apa-apa lagi. Rumah mewah yang dulu ia miliki telah disita. Mobil-mobil sportnya telah ditarik. Semua aset perusahaannya, termasuk properti dan tanah, telah diakuisisi oleh perusahaan Rania, PT Kencana Propertindo. Ia telah benar-benar kembali ke titik nol, dan kali ini, ia sendirian. Tidak ada lagi keluarga yang bisa ia andalkan, karena mereka semua juga jatuh miskin akibat kebangkrutan yang ia sebabkan. Mereka menyalahkannya, memaki-makinya, tetapi Arga tahu ia pantas mendapatkan itu semua. Ia telah menghancurkan dirinya sendiri dan semua orang di sekelilingnya. Saat jam istirahat tiba, Arga duduk di bawah naungan pohon, memakan nasi bungkus yang ia beli dengan uang sisa gajinya. Ia melihat ke seberang jalan, ke arah sebuah gedung perkantoran mewah. Di sana, di lantai paling atas, adalah kantor pusat PT Kencana Propertindo. Ia tahu Rania ada di sana, di balik jendela kaca yang berkilauan. Rania, yang dulu ia anggap remeh,
yang ia hina, yang ia buang. Kini ia adalah seorang ratu, memimpin sebuah kerajaan bisnis yang luas, sementara Arga hanya seorang budak yang mencoba bertahan hidup. Penyesalan itu menusuk hatinya, tajam dan dingin, seperti pisau. Tiba-tiba, ia mendengar suara deru mobil. Arga mendongak. Sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna hitam metalik berhenti di depan proyek. Pintu mobil terbuka, dan Reza keluar, mengenakan setelan jas yang rapi. Ia terlihat begitu berwibawa, begitu sukses. Di belakangnya, ia melihat seorang wanita, mengenakan setelan blazer berwarna putih gading, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya yang cantik dan elegan memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri. Dialah Rania. Jantung Arga berdebar kencang. Ia ingin lari, bersembunyi. Ia tidak ingin Rania melihatnya dalam keadaan seperti ini. Namun, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia hanya bisa menunduk, berharap mereka tidak melihatnya. Rania dan Reza tidak melihatnya. Mereka berjalan menuju kantor proyek, di mana manajer Arga menyambut mereka dengan hormat. Arga menyimak percakapan mereka. Rania dan Reza sedang membicarakan proyek kolaborasi besar antara PT Kencana Propertindo dan perusahaan kontraktor tempat Arga bekerja. Proyek ini bernilai puluhan miliar, dan Rania lah yang akan menjadi investor utamanya. Nyonya Rania, saya merasa sangat terhormat Anda mau berinvestasi di proyek ini, kata manajer proyek itu. Ini adalah proyek yang sangat menjanjikan, Tuan, jawab Rania. Saya selalu percaya pada proyek-proyek yang memiliki potensi besar. Dan proyek ini, saya yakin, akan menjadi salah satu yang terbesar di Jakarta. Arga mengepalkan tinjunya. Proyek itu adalah ide Arga. Ia yang menemukan lokasi ini, ia yang merancang konsepnya. Namun, ia tidak pernah memiliki modal yang cukup untuk melaksanakannya. Dan sekarang, Rania lah yang akan menuai hasil dari kerja kerasnya. Rasanya seperti ia telah ditipu 2 kali. Setelah percakapan singkat, Rania dan Reza berjalan kembali ke mobil mereka. Saat mereka melewati Arga, mata Rania melirik ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Arga bisa melihat kilatan di mata Rania, bukan kebencian, bukan penghinaan, tetapi kekosongan. Tatapan itu terasa dingin dan jauh, seolah ia sedang melihat seorang orang asing. Tatapan itu mengatakan, "Aku sudah tidak mengenalmu lagi." Rania tidak berhenti. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan, membuka pintu mobil, dan masuk. Pintu mobil tertutup, dan mobil itu melaju, meninggalkan Arga seorang diri, berdiri di tengah debu dan semen. Ia tahu, Rania telah memenangkan segalanya. Ia telah mengambil semua yang ia miliki, tidak hanya harta, tetapi juga harga dirinya. Dan ia tidak lagi mempedulikan Arga. Ia telah benar-benar melupakan masa lalu. Arga tidak bisa menahan air matanya. Ia jatuh berlutut, wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak tertahankan. Ia teringat akan semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ia teringat akan Rania yang dulu, yang selalu mencintainya, yang selalu mendukungnya. Dan ia sadar, ia telah kehilangan permata yang paling berharga. Ia telah menukar cinta yang tulus dengan kekayaan yang fana, dan sekarang ia tidak memiliki keduanya. Penyesalan itu datang menghantamnya seperti ombak. Ia tidak akan pernah bisa menebusnya. Ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ia akan hidup selamanya dengan penyesalan ini, dengan bayangan Rania yang sukses dan bahagia, sementara ia sendiri terperangkap dalam kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa tahun kemudian, di sebuah acara peluncuran properti mewah, seorang wanita cantik dan berwibawa berdiri di atas panggung. Ia adalah Rania, CEO PT Kencana Propertindo. Ia tersenyum, berterima kasih kepada semua investor dan timnya atas kerja keras mereka. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan dan sukses, Reza, yang kini menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan Rania. Mereka berdua terlihat serasi, penuh cinta, dan bahagia. Di sudut ruangan, Arga berdiri di antara para pelayan, mengenakan seragam putih bersih. Ia adalah seorang pelayan, bekerja di perusahaan catering yang melayani acara-acara mewah. Ia melihat Rania dan Reza dari kejauhan. Ia melihat mereka tertawa, berbicara, dan saling bertukar pandang.
Ia melihat kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Arga tersenyum pahit. Ia tahu, inilah takdirnya. Ia adalah seorang pelayan, sementara Rania adalah seorang ratu. Ia adalah pecundang, sementara Rania adalah pemenang. Tiba-tiba, seorang pelayan lain menepuk bahunya. Kenapa melamun? Ga? Cepat, bersihkan meja itu. Jangan sampai tuan kita marah. Arga mengangguk. Ia mengambil nampan, berjalan menuju meja yang kosong. Ia tahu, ia akan terus seperti ini, selamanya. Hidup dalam penyesalan, hidup dalam bayangan masa lalu yang indah, yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Namun, di dalam hatinya, Arga merasa lega. Ia tidak lagi membenci Rania. Ia tidak lagi membenci dirinya sendiri. Ia hanya bisa menerima takdirnya. Ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Ia tahu, ini adalah akhir yang sempurna untuk ceritanya. Akhir yang menyedihkan, tetapi juga adil. Dan ia akan hidup dengan akhir ini, sampai akhir hayatnya.